من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Masya Allah, siapa sih yang ngaji ya, Bu? Suaranya bagus banget. Iya, Pak, benar. Siapa sih? Malam teriak-teriak macam ini. Orang tidur aja deh, heran. Ma, besok ingetin supaya saya ketemu sama Pak RT. Saya akan suruh Pak RT agar menegur orang yang ngaji ini. Ya emang sih tegur tuh. Tuh etika banget sih. Berisik malam-malam. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Denny! Denny, hati-hati jatuh, Den! Denny, hati-hati tuh. Orang Mas, tunggu. Tunggu. Iya, tunggu. Denny. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah, Denny. Pak. Ya Allah. Denny. Pak, tolong Pak, kaki saya. Pak, tolong Pak. Ini gara-gara kamu. Dia bikin Denny jatuh ya. Pak, bukan saya. Tolong. Ya Allah. Tolong. Ini Pak. Si Denny jatuh ini gara-gara Fadli nih. Yang celaka ini. Iya, nih, lihat nih. Bukan saya. Bunuh dia. Ya Allah, bukan saya. Ini Fadli, Pak, bunuh dia. Iya, Pak, bunuh, Pak. Iya. Oh, semenjak peristiwa itu terjadi, kenapa orang-orang di kampung ini nggak mau ngomong sama saya ya? Jangankan ngomong, jawab salam aja mereka nggak mau. Itulah sebabnya ya Allah, kenapa setiap sepertiga malam hamba selalu ke masjid, karena hamba ingin berkomunikasi denganmu ya Allah. Sumarno, gimana nih utang-utang lo? Hah? Kapan mau bayar? Belum lagi bunga-bunganya. Gimana sih? Iya bang, saya tahu bang. Tahu mulu. Kalau tahu bayar dong utang lo. Gimana sih ya? Kalau punya uang juga pasti dibayar. Kapan lu punya uang? Sumarno, lu kira-kira dong. Usaha gue kan cuma kayak gini doang. Lu kalau kagak bayar utang-utang lu, bagaimana bisa mutar uang-uang gue? Yang ada juga gue bangkrut, tahu nggak? Hah? Maaf bang, saya akan usahain bang. Usaha, minta waktu, gimana sih? No, waktu anak lu si Fadli kecelakaan dan kakinya patah, lu datang ke gua kan? Iya kan? Minjam duit kan? Iya kan? Nggak ada alasan bagi gue kan? Nggak bilang nanti, nggak bilang besok, langsung aja gua kasih. Giliran gua mau nagih banyak banget alasannya. Bukan alasan, Bang. Itu karena kamu memang belum punya uangnya. Ya kalau punya uang cari dong, jangan malas, cari. Saya akan usahakan bang. Gini aja deh, Nok, ya. Gua kasih waktu lu sehari. Gimana? Ya?
Kalau lewat dari sehari lu kagak bayar utang-utang lo, sorry demori nih ya, terpaksa barang-barang lu yang berharga tuh, ya, gua sita. Gua ambil. Ngerti lo? Ayo, angkat. Ayo. Awas lo. Farah, Fadli, Ibu, Bapak minta maaf ya. Bapak janji Bapak akan usahakan untuk bayar utang itu semua. Makanya Fadli sama Farah sekarang doain Bapak, biar Bapak kerja nanti pulang bisa bawa makanan dan bawa uang buat kalian. Ya udah, Bapak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fadli boleh nggak ntar siang nyari kerjaan? Ya buat bantu ibu sama bapak. Ya Bu, Farah juga mau bantuin Bang Fadli. Boleh ya Bu? Kalian mau kerja apa, Nak? Kerja apa aja bu, yang penting rezeki dari Allah. Ibu sama bapak nggak pernah menuntut kalian untuk kerja. Tapi kalau memang menurut kalian itu baik, ibu sama bapak nggak bisa ngelarang. Ibu cuma mau minta maaf, Nak. Ibu sama bapak nggak bisa ngebahagiain kalian. Enggak kok bu, Fadli bahagia jadi anak ibu sama bapak. Pasti Farah ngerasain yang sama juga kan? Iya kan? Ya Bu. Kasihan anak-anak aku. Kalau hari ini mereka harus puasa lagi. Aku bukan bapak yang baik buat mereka. Kenapa tuh? Astagfirullah. Aduh. Kamu gimana sih? Kerja yang bener dong. Jangan ngasal. Lihat tuh, bata pada pecah semuanya. Maaf Pak, nggak sengaja. Enak aja, nggak sengaja. Memangnya beli bata itu pakai sengaja apa? Hah? Dengar ya, upah kamu nanti saya potong, tau nggak? Pak Mandor, kenapa jadi bapak yang mutusin batanya harus diganti? Harusnya Pak Bos dong Pak, bukan bapak. Lagian bata yang pecah cuma segini kok. Gitu aja kok dijadikan masalah sih Pak. Kenapa kamu ikut-ikutan? Hah? Kenapa? Kamu di sini kan cuma kuli. Jangan banyak bertingkah kamu. Dengar ya, upah kamu juga nanti saya potong. Ini peringatan untuk kuli-kuli yang suka ikut campur sama urusan orang lain. Saya terima Pak kalau begini caranya. Saya nggak terima. Nantang, mandor. Apa? Mandor. Pak, maaf Pak, nggak apa-apa dipotong Pak. Maafin Pak ya. Ya, mandor dilawan. Udah ya. Tapi Mas, kita nggak bisa kayak gini caranya Mas. Orang kayak dia nggak bisa dibiarin Mas. Udah nggak apa-apa. Kita ikhlasin aja Ed. Belanjanya dicukup-cukupin lah seadanya. Ih, gak malu banget ya. Urat malunya udah putus kali. Udah nyelakain anak kecil sampai meninggal, masih berani mondar-mandir di kampung ini. Gak tahu malu banget sih. Percis banget ibu bapaknya. Berarti gak bohong dong kelakuannya sama orang tuanya. Ya iyalah. Emang keluarga gak bener. Assalamualaikum ibu-ibu. Sama banget ya. Heran ya. Gak punya sedikit Perasaan sama gak ada banget malunya. ya. Perasaan kalau kita mah pasti malu deh. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Motornya kenapa Pak? Ngapain kamu sini? Pergi.
Pak Basri, iya. Ngapain ngobrol sama anak ini? Hah? Ini baru pulang nih. Ingat ya, kalau kamu nggak nurut kata-kata saya, maka jabatan kamu akan saya copot. Ingat itu. Siap, Pak Basri. Ingat. Kamu tahu kan, anak ini sudah membunuh anak saya. Lagi, Pak Basri, bukan saya Pak yang ngebunuh Denny Pak. Dia jatuh sendiri Pak dari pohon. Kamu tidak diajak bicara, jangan ikut bicara. Lagi semua orang kampung sudah tahu bahwa kamu yang membunuh anak saya. Kamu ngapain, Teh? Oh, udah pergi sana. Ya. Pergi. Ya. Kamu juga bukan jalan sana. Sana. Saya salah apa, Pak? Kamu salahnya karena punya kakak seorang pembunuh. Tahu? Pak, kalau Bapak mau marah-marah, marahin aja Pak saya Pak. Jangan adik saya Pak, dia kan nggak tahu masalahnya Pak. Saya nggak suka sama kamu. Saya juga nggak suka sama adik kamu, juga sama keluarga kamu. Sudah pergi sana. Sudah pergi sana. Bang Fadli. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bang Fadli. Kenapa? Bang Fadli nggak apa-apa? Nggak apa-apa Korah. Kenapa ya? Pak Basri kok menuduh Bang Fadli membunuh anaknya? Padahal kan Bang Fadli bukan pembunuhnya. Iya, maklum Lara. Mungkin Pak Basri masih merasa kehilangan anaknya. Namanya juga orang kehilangan, nggak bisa berpikir jernih. Emang kalau orang habis kehilangan nggak bisa berpikir jernih ya? Ya gitulah pokoknya. Ya udah kita pulang aja yuk. Gita Asmar. Iya Pak. Wah, lu dipotong lu. Ini tinggal 50.000. Oh iya Pak. Makasih Pak. Lobo. Ya Pak. Lo kemarin masih utang nih ya, ada sedikit nih. Nah sekarang berarti tinggal 20.000. Langsung kerja. Yuyun. Yuyun. Nah ini lo. Itu lo terima jadi 70. Ya. Makasih Pak. Ya. Edi. Ya Pak. Nah Edi. Ini utang kemarin segala macam. Nah, sisa lo sekarang tinggal 35. Pak, kok cuma 35? Udah jangan banyak ngomong, jangan monyok. Langsung kerja. Sumarno. Ini utang-utang lo banyak yang belum dibayar. Terus sekaligus saya potong untuk bayar bata yang pecah kemarin ya. Sisa lo tinggal 5.000 nih. Lumayan tuh, masih banyak. Pak Mandor, saya minta tolong Pak. Utang saya bisa nggak dipotongnya separuh aja, separuh lagi minggu depan Pak. Saya butuh uang Pak. Udah jangan banyak ngomong. Sudah terima upah segitu. Sekarang kamu langsung kerja. Sudah, jangan banyak ngomong, kerja kamu. Pak, apa lagi? Lo kalau mau ngomong nih sama sepatu. Ngomong. Ayo ngomong sama sepatu. Sana kerja. Mas, kamu dibayar berapa Mas? Disisain 5.000. Aku juga nih dipotong, tinggal 35.000. Oh kita dipotongnya banyak banget ya Mas? Ngomong apa kamu? Emangnya saya nggak dengar? Saya sudah bilang sama kalian berdua, udah terima upah langsung kerja. Kerja! Ayo kerja! Ini sekarang tinggal untungnya gua. Asik, saya bisa ketemu dengan Marni. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa orang-orang yang membenci kami ya Allah. Tolong berikan mereka rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Bu. Fadli udah gak berguna lagi. Fadli udah gak punya kaki. Dokter, apa memang harus seperti ini, Dok? Apa memang kaki anak saya harus dipotong? Iya, Bu. Ini tindakan terbaik yang harus kami lakukan. Karena kalau tidak diamputasi, kami khawatir infeksinya akan semakin menyebar. Saya permisi dulu. Anak kamu sudah membunuh anak saya. Sampai kapanpun saya akan membalas kematian anak saya. Tapi bukan saya, Pak, yang menyebabkan Denny meninggal. Diam kamu. Banyak saksi yang melihat kamu. Pak, saya tahu anak saya, Pak. Anak saya nggak mungkin melakukan itu semua. Saya juga kenal anak saya. Dan saya juga tahu siapa keluarga kamu. Dan saya masih ingat, ketika kamu minjam uang sama saya lalu saya tidak kasih. Sejak saat itu kamu dendam sama saya. Lalu kamu menyuruh anak ini untuk membunuh anak saya. Iya kan? Nah! Bu, Fadli bukan pembunuh. Fadli cuma mau bantu Denny. Kamu ngaji aja biar kamu tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kamu kenapa? Bu, tolong jawab dengan jujur, Bu. Apa benar Fadli menyebabkan Denny meninggal dunia? Apa benar Fadli yang nyebabin Denny jatuh dari pohon, Bu? Fadli, Ibu percaya sama kamu. Ibu percaya kamu gak ngelakuin semua itu. Denny jatuh sendiri bukan karena kamu. Dan kamu jangan pernah takut. Karena kamu punya saksi yang jauh lebih adil dari saksi manapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Allah. Jagain Farah sebentar ya. Ibu mau ke warung. Emang Ibu punya uang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Maaf ya, maaf. Warungnya udah mau tutup. Udah pergi deh, pergi. Bu. Assalamualaikum. Itu
5.000 Bu. Bisa kurang? Ada murah itu Bu. Kalau ini itu 3.000 Pak. Aku ini aja deh. Iya. Assalamualaikum. Lu ngapain sih pakai datang kemari? Maaf Bu, boleh saya ngutang dulu nggak? Beras setengah liter sama kerupuk 2 biji aja Bu. Emangnya lu pikir warung gua ini dinas sosial apa? Lu lihat tuh. Gara-gara lu datang tangan gua tuh pada pergi. Tapi kan itu bukan salah saya Bu, saya kan nggak bikin masalah di sini. Kata siapa bukan salah lu? Salahnya itu ada di diri lu, tahu nggak? Tuh lu lihat nih, warga sini nggak ada yang mau berurusan lagi sama lu, termasuk gue. Sekarang udah lu pergi deh sana. Tolonglah Bu, saya butuh buat anak-anak saya. Udah lu pergi, gua pentung pakai ini ya. Pergi nggak lu? Assalamualaikum. Pikir ribet aja dah. Warung gua jadi kagak laku. Maaf ya Bu-ibu ya, maaf ya. Tuh tadi ada orang itu tuh, ada orang rese tuh datang ke sini ya. Maaf ya Bu ya. Kalau belanja lagi deh Bu, belanja lagi deh. Duh, kok ibu sama bapak belum pulang juga ya Bang? Farah udah lapar banget nih. Moga-moga kalau mereka pulang mereka bawa makanan ya Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nggak bawa apa-apa ya? Maafin Ibu ya Farah. Ibu udah kesana kemari tapi nggak dapet pinjaman. Farah lapar ya. Ya Bu, Farah lapar banget Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kok sama beras, Pak? Nggak ada lauknya ya? Farah, maafin Bapak ya. Tadi gaji Bapak dipotong sana-sini. Sama Bapak melakukan kesalahan. Bapak harus ganti uangnya, Nak. Sisa gaji Bapak tinggal 5.000, makanya Bapak beliin beras setengah liter. Maafin Bapak ya. Nggak apa-apa. Kan kita jadi bisa bikin nasi goreng. Kan nggak ada bumbunya, Bu. Ada? Siapa bilang nggak ada? Kita masih punya kecap sedikit sama garam, ya kan? Tapi minyak gorengnya? Minyak goreng juga masih ada kok, sedikit. Farah mau nggak bantuin Ibu bikin nasi goreng? Mau. Bapak, Bang Fadli, Farah masak nasi goreng dulu ya. Fadli, Bapak, maaf ya, tuh nasi gorengnya agak kosong, soalnya minyaknya kedikitan. Enggak kok. Harum baunya. Ini mah enak Pak. Wah, Farah udah jago masak Pak sekarang. Pinter anak Bapak. Sekarang anak Bapak yang giliran baca doa siapa? Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan yuk. Ya,
Kalau nasi gorengnya nggak enak. Oh, enggak kok, enak nih. Tuh, punya Bang Fadli aja dikit lagi mau habis nih. Enak. Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal rahim. Dengar nggak suara Rang Haji? Iya ya, benar. Subhanallah, bagus banget suaranya. فهم غافلون لقد حق القول على Ini suara benar-benar bikin pusing. Berisik benar ini suara. Ganggu aja. Untuk siapa sih sebenarnya? Bapak udah tanya belum sih? Udah ketemu belum sama Pak RT? Sudah mah udah. Tapi Bapak lupa. Sebab Pak RT waktu itu lagi ngobrol sama Fadli sama adeknya. Jadi Bapak emosi akhirnya lupa. Ya udah makanya ntar siang Papa temuin Pak RT, jangan sampai lupa lagi. Tahu nggak ini tuh udah ganggu banget. Ya. Nanti sore atau siang Papa cari itu Pak RT. Tuh kan, giliran gue datang nagih utang, lu belakang kaget. Hah, lebay lu. Bang Jejen, saya minta maaf bang. Gak punya uang? Iya. Soalnya kerjaan saya juga masih... Alah, gue udah bosan sama janji-janji lu. Ngerti lu? Hamda, Rusli, ya bos? Lu berdua mau panjang apa gue? Panjang, Bos. Panjang, bos. Kalau gue panjang, lakuin tugas lo. Ya, Bos. Beres, Bos. TV Farah jangan dibaikin, balikin. Lepasin. TV Farah jangan dibawa. Lepasin. Farah udah bedain aja TV. Ya. Toh. Meski itu TV gua bawa, gua ambil. Bukan berarti utang-utang sama bunga-bunganya lunas. Ngerti lo? Besok gua datang lagi. Kalau sampai besok lu kagak bisa bayar utang-utang lu sama bunga-bunganya, terpaksa lu harus keluar dari kontrakan gue. Ngerti lo? Selamat siap. Bapak minta maaf ya. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa, Farah. Farah nggak benci sama Bapak kan? Pak, Farah sayang sama Bapak. Kasih ya.
Bu, Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak! Fadli! Pak! Tunggu, Pak! Fadli! Pak! Tunggu, Pak! Kenapa Fadli? Maafin Fadli ya Pak. Gara-gara kaki Fadli patah, jadi Bapak harus ngutang banyak sama Bang Jejen. Itu bukan salah kamu Fadli. Itu salah Bapak. Kewajiban Bapak. Bapak sama anak pagi-pagi udah ganggu jalan aja. Oh, jangan-jangan kalian berdua mau ngerencanain pembunuhan lagi ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Gak suka? Pak, pembunuh. Semua warga sini udah tahu kalau keluarga kalian tuh keluarga pembunuh. Jangan macem-macem ya Pak. Kalau sampai Bapak ngerencanain pembunuhan lagi di sini, saya akan aduin sama warga biar kalian diusir dari kampung sini. Ngerti pembunuh? Pak, maafin Fadli ya Pak. Ini semua gara-gara Fadli Pak. Ini bukan salah kamu Fadli. Ya tapi emang itu kenyataannya Pak. Bapak aja dihina-hina di kampung sini Pak. Itu kan gara-gara Fadli Pak. Biarin aja. Kalau emang orang gak suka sama kita, kita ikhlas saja. Yang penting kita harus tetap berbuat baik sama mereka. Ya? Iya Pak. Sekarang kamu pulang. Bapak mau kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah mau maghrib nih, kita pulang aja yuk. Duluan aja. Gue lagi nyari lemburan. Udah lah Mas, kalau Mas lo memang capek, mendingan istirahat aja dulu Mas. Gak usah dipaksain, nanti bisa sakit loh Mas. Ya? Gue gak capek. Udah kamu duluan aja. Yaudah, aku pulang duluan ya Mas ya. Bapak nggak pulang-pulang sih? Fadli, masa sampai jam segini Bapak belum pulang juga? Ibu khawatir terjadi apa-apa sama Bapak. Ibu, jangan berpikir negatif gitu Bu.
Insya Allah Bapak nggak kenapa-kenapa kok. Iya sih, tapi kan Bapak biasanya maghrib udah sampai rumah. Kita sholat maghrib berjamaah. Ini masa udah mau isya tapi Bapak belum datang juga. Ya. Farah lapar, Bu. Farah pengen makan, Bu. Farah lapar banget, Bu. Bapak mana, Bu? Bapak mana? Bapak, Bu. Iya, ya. Farah sama Fadli tunggu di rumah sebentar ya. Ibu cari pinjaman dulu sebentar. Ya, Bu. Jangan lama-lama ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fadli, Bapak mana? Bang Fadli, Farah udah lapar banget, Bang Fadli. Iya, Rah. Ya udah kalau gitu Abang cari Bapak dulu ya. Kamu jaga rumah. Ya udah, Bang Fadli jangan lama-lama ya. Farah takut sendirian di rumah. Iya, udah Abang pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Bu RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu RT. Bu Sumarno ngapain kesini? Maaf, Bu RT. Saya boleh minta tolong nggak? Saya butuh pinjaman uang, Bu. Berapa aja terserah Bu RT. Saya butuh buat kasih makan anak saya hari ini. Ya udah, tunggu sebentar ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sementara ini saya cuma punya 25.000. Ya, gak apa-apa. Nih, cukup. Ibu mau cari masalah? Enggak, Pak. Cuma mau nolong. Kalau ada orang lihat gimana? Mau Bapak diapa-apain sama Pak Basri? Mau? Jangan cari masalah, Bu. Gimana sih? Pak RT, saya ini, Pak. Ibu, maaf. Sekarang Ibu silakan pulang sebelum ada orang lihat kalau Ibu ada di sini ya. Nanti kalau ada orang lihat, saya yang berade. Ibu tahu Pak Basri kan? Tahu kan? Dia itu orang paling berpengaruh di sini, Bu. Iya kan, dia bisa bilang A. Dia A, kita harus ikut A. Ya, dia bisa ngapa-ngapain aja dengan uangnya, Bu. Udah silakan pulang. Udah. Cuma 25.000. Masuk. Tolong, Pak. Udah, Bu. Mama. Assalamualaikum. Pokoknya Pak, jangan sampai anak kita deket sama si Fadli. Betul, Bu. Yang ada anak kita dibunuh juga. Heran, kenapa sih? Udah jadi musuh masyarakat masih aja tinggal di sini. Kenapa nggak tinggal aja di hutan? Maaf ya, Bu. Tapi Fadli itu nggak seperti yang Ibu kira. Fadli nggak mau bunuh Denny, Bu. Denny jatuh sendiri karena dia nginjek dahan kecil. Mana ada maling aku maling. Iya bener, Bu. Ayo, Bu. Kita pulang. Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak! Bang Anto, ngeliat saya nggak, Bang? Ada! Pak! Bapak! Ya Allah. Pandi, ngeliat Bapak saya nggak? Pak! Ya Allah. Bu Mawar, Bu, ngeliat Bapak saya nggak? Pak! Mas. Mbak, ngeliat Bapak.
lihat Bapak. Bapak. Pak. Bi. Bi. Iya, Bu. Bi, saya sama Bapak pergi dulu. Dan kita kayaknya pulangnya tengah malam banget. Jadi kamu kalau mau tidur, tidur aja. Tapi jangan terlalu nyenyak ya. Dengerin kalau kita pulang. Iya, Bu. Jangan lupa, semua pintu kunci, ya. Iya, Pak. Yaudah, kita pergi dulu ya. Kamu hati-hati jaga rumah tuh. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Ya. Pak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak. Pak. Pak, bangun Bapak. Ya Allah Bapak. Tolong. Tolong. Ya Allah Pak, bangun Pak. Tolong. Tolong. Ya Allah. Tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! Siapa juga yang mau berhenti? Pak, tolong Pak! Bapak saya pingsan Pak! Pak, tolong Pak! Astagfirullah! Ya Allah! Pak! Ya Allah! Pak! Tolong! Pak, tolong Pak. Pak Edi, tolong Pak. Ada apa Pak Dwi? Itu Pak, Bapak pingsan di proyek Pak. Apa? Iya, saya udah minta tolong warga tapi nggak ada yang mau bantu Pak. Ya, udah ya. Kalau begitu kita kesana sekarang. Ayo. Pak, kenapa harus kayak gini sih, Pak? Percuma aja Bapak kerja keras. Bapak banting tulang. Kalau akhirnya Bapak harus jadi seperti ini. Pak, Ibu takut Bapak ninggalin Ibu. Ibu gak bisa. Ibu belum siap kalau harus besarin anak-anak sendirian, Pak. Ibu belum siap kalau Bapak ninggalin Ibu. Fadli, Farah, sama Ibu kita semua pasti sangat butuh Bapak. Kita butuh imam. Ya Allah, semoga Allah dengarkan doa kami. Nih, ini Om ada uang buat beli obat sama makan sekedarnya. Tolong kamu terima ya. Gak usah Om, gak usah. Udah nggak apa-apa, Li. Bapak kamu itu sudah Om anggap seperti mas sendiri. Ya, diterima. Makasih banyak Om. Udah, Om pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya pamit dulu Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dong, Pak. Pak, bangun, Pak. Bapak bangun, Pak. Pak. Bangun, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bapak udah sadar. Astagfirullah. Kepala Bapak sakit sekali, Bu. Sumarno kecelakaan. Iya, Pak. Ah, ini
ini. Dia kecelakaan pasti gara-gara hukum karma. Menanggung dosa anaknya. Pak RT kok bisa ngomong kayak begitu sih, Pak? Kasihan, Pak, dia, Pak. Kenapa memangnya? Ya, Sumarno itu kecelakaan karena dia itu lagi lembur nyari uang tambahan, Pak. Kasihan dia, Pak. Ya memang dia harus nyari kerja lembur buat nyari uang tambahan. Kalau dia nggak cari kerja lembur, dari mana dia bayar utang yang banyak itu? Iya dong. Ya nggak sih? Ya kan? Iya. Ya harusnya Pak RT sebagai RT yang baik, harusnya nengokin warga yang sedang sakit dong, Pak. Kasihan dia, Pak. Saya ini memang RT yang baik. Tapi saya akan berbuat baik kepada orang baik. Bukan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ya kan? Ya kan? Terus saya harus nengokin. Gitu. Nengokin dia. Dia kan bukan orang baik. Nah, si Fadli anak Sumarno itu kan sudah nyelakain anaknya Pak Basri. Apa itu orang baik? Ya, tapi Fadli itu tidak mencelakakan anaknya Pak Basri, Pak. Dari mana kamu tahu nih saksinya? Nih, ya kan, Neng? Ya nggak? Iya, Pak RT. Tuh! Apa betul, Pak Komeng? Benar, Pak Edi. Terus saya harus nengokin. Kamu kan tahu Pak Basri. Hah? Kalau saya nengokin, terus dia tahu, saya akan dicopot jadi RT. Kalau nggak ada RT di sini, siapa mau jadi RT? Kamu. Belum pantas. Pak RT bisa kayak begitu sih ngomongnya? Nggak tahu, Pak Edi. Ya sudah, saya mau pamit dulu ya. Ya, Pak. Sekarang Bapak makan dulu ya. Nanti di sini Bapak minum obat. Bu, dapat uang dari mana bisa beli makanan sama beli obat? Pak, pas Bapak pingsan di tempat bangunan, Om Edi yang bantuin Bapak ke sini. Terus dia juga ngasih uang buat beli obat sama beli makanan, Pak. Subhanallah. Alhamdulillah. Biar ibu yang nyuapin Bapak. Farah, kamu makan ya? Enggak Pak, Farah udah kenyang kok. Udah, Bapak aja yang makan. Kan Bapak sakit. Supaya Bapak tambah kuat. Farah, Bapak tahu kamu lapar. Kamu makan ya. Kalau kamu nggak mau makan, Bapak juga nggak mau makan. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Nggak usah, Pak. Fadli, kamu makan ya. Bapak aja yang makan, Ibu nggak lapar. Bu, di rumah ini kalau satu makan semua makan, Bu. Jadi Ibu makan juga ya. Udah Pak, sini Bapak lagi ya. Bapak kok belum tidur? Bapak nggak bisa tidur, nak. Bapak itu harus banyak istirahat, Pak. Jangan mikir yang macam-macam dulu. Fadli yakin kok Bapak bisa kuat dan bertahan. Fadli itu ingin sekali tumbuh dewasa ditemani dan dibimbing sama Bapak. Fadli juga ingin seperti Bapak yang tafakur dan istiqomah, Pak. Bapak juga inginnya menemani kalian selama-lamanya, nak. Insya Allah, Pak. Ya sudah, Pak. Kalau gitu Fadli mau pergi ke masjid dulu ya. Fadli mau sholat tahajud terus tadarusan dulu. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Apa sih? Ngapain kamu? Mau tadarusan, Pak. Tadarusan? Emang kamu bisa? Insya Allah bisa, Pak. Jadi, yang setiap malam kedengeran itu suara ngaji kamu? Iya? Iya, Pak. Mulai malam ini ada peraturan baru. Dilarang mengaji di masjid ini, khusus untuk kamu. Loh, Pak RT, kok saya nggak boleh ngaji, Pak? Saya kan cuma ingin berdialog dengan Allah, Pak. Lagi pula warga di sini nggak ada yang mau ngomong sama saya, Pak. Siapa sih yang mau ngomong sama kamu? Gak ada. Emang gak ada? Hah? Udah, gak usah pakai alasan. Dialog sama Allah. Gak ada dialog. Udah, dilarang mengaji. Suara kamu itu ganggu semua orang, terutama Pak Basri, yang anaknya kamu bunuh. Dia sangat terganggu sama suara ngaji kamu. Udah. Loh, Pak, tapi saya nggak... Udah. Pulang. Assalamualaikum, Pak. Salam. Awas ya, saya lihat kamu mau ke masjid ini lagi. Astagfirullahaladzim. Pak Basri, Pak. Astagfirullah, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Itu Fadli. Anak itu yang menolong Bapak Basri dan istrinya. Dia yang menelpon pihak rumah sakit untuk menolong korban. Fadli? Iya, Pak. Ya sudah, Sus. Fadli boleh pulang. Sudah ada saya. Baik, Pak. Maaf, Fadli. Kamu sekarang sudah boleh pulang. Karena sudah ada pihak keluarga yang datang. Ya, Sus. Makasih banyak ya. Ya, permisi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja, Fadli? Kok baru pulang sekarang? Iya, Bang Fadli dari mana aja? Nah, jadi gini Bu, semalam setelah udah selesai sholat tahajud sama ngaji, Fadli ketemu di jalan sama Pak Basri, sama istrinya juga Bu. Mereka kecelakaan Bu. Innalillahi. Terus kondisinya sekarang gimana? Alhamdulillah udah ditangani dokter Bu. Alhamdulillah. Oh iya, gimana kabar Bapak Bu? Masih istirahat aja sih. Marno! Marno! Sumarno! Mana suami lo? Waktunya nih udah habis, udah terakhir. Dia harus bayar utang-utangnya sama bunga-bunganya. Udah mana? Mana suami lo? Hah? Maaf Bang Jejen. Suami saya lagi sakit Bang. Belum bisa cari uangnya. Sakit? Emang urusan gue? Hah? Mau sakit ya, mau enggak kek? Emang gue pikirin gue kesini nih mau nagih utang. Ngerti lo? Hah? Mana? Mana suamimu? Maaf Bang, saya minta sedikit waktu Bang biar saya cari uangnya. Kemarin-kemarin saya nggak tahu lagi mau cari uang di mana. Alah, gua udah bosan sama alasan-alasan lo. Sekarang juga lo harus keluar dari rumah ini. Kontrakan ini banyak yang mau ngontrak. Udah, sana, keluar. Ngapain lu lihat ini? Hah? Lu tahu tugas lu kan? Hah? Udah beresin. Keluarin semua barang-barang. Tunggu dulu. Saya minta waktu. Bang, jangan kayak gini dong, Bang. Saya minta waktu sebentar lagi, Bang. Kagak ada waktu. Pokoknya hari ini terakhir. Lu harus angkat kaki dari rumah ini. Bang, Masya Allah. Dari sana. Masya Allah, Bang. Apa nggak bisa lebih sopan? Astagfirullahaladzim. Minta juga. Tapi suami saya itu lagi sakit, Bang. Saya minta waktu, Bang. Gua kagak peduli. Nah, ini dia nih. Ini suami lu, Sumarno. Ini. Waktu lu udah habis. Lu harus keluar. Angkat kaki dari sini. Ini tempat banyak yang mau ngontrak. Bang Jejen, saya minta tolong, Mbak. Ya udahlah Bu, Pak. Kita pergi aja dari sini. Allah pasti suka sama orang yang sabar. Gua juga cukup sabar. Oh, sabar kan selama ini? Saya boleh ngambil baju-baju saya, Bang? Udah ambil. Pakai izin juga gak apa-apa. Udah sama. San. Sepak lo bakal lo. Pak, Bu, kita mau tinggal di mana? Maafin ibu sama bapak ya, Farah. Kami cuma bisa bikin hidup kalian menderita. Bu, Pak, Rah, sebentar deh. Kayaknya Fadli punya tempat buat kita nginep malam ini. Di mana, Fadli? Ya, nggak jauh sih Pak dari sini. Tapi insya Allah malam ini kita bisa tinggal dan tidur di situ, Pak. Beneran, Fadli? Iya, Bu. Masih jauh gak Bang tempatnya? Farah capek nih. Kalau Farah capek, Abang gendong aja. Nggak usah. Nanti Fadli capek lagi. Biar Farah jalan aja ya. Kasihan bener ya keluarga Sumarno. Kemana dia perginya? Semuanya salah saya. Semuanya salah saya. Pokoknya saya harus melaporkan kejadian yang sebenar ini kepada Pak Basri supaya keluarganya Pak Sumarno tidak dikucilkan oleh warga lain. Kaki kiri saya. Mana kaki kiri saya? Suster, kaki kiri saya hilang. Ma,
Sudah hilang, Pak. Sudah ada istri saya. Maaf Pak, akibat kecelakaan itu, kaki kiri Bapak harus kami amputasi karena lukanya yang terlalu parah, Pak. Kenapa harus diamputasi? Kaki kiri saya. Dokter! Kaki kiri saya kenapa diamputasi? Dokter! Kaki kiri saya! Dokter! Dokter! Kenapa harus hilang kaki kiri saya? Dokter! Dokter! Kembalikan kaki kiri saya, dok! Kembalikan kaki kiri saya! Pak, tangan Mama juga patah, Pak. Mama yang sabar ya, Pak. Fadli, di mana tempatnya? Itu, Pak. Bang, jadi kita tinggal di gudang bekas ini, Bang. Astagfirullah, Farah, kamu nggak boleh kayak gitu. Ingat pesan Bapak, kita itu harus bersyukur sama Allah, sekecil apapun yang dikasih. Betul itu, Farah. Ya Allah, semoga tempat tinggal ini memberi keberkahan bagi kita sekeluarga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa, Komeng? Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Maaf, saya mau bicara sama Bapak dan Ibu. Ya. Saya mau mengatakan yang sejujur-jujurnya atas yang menimpa Denny almarhum. Kematian Denny itu bukan karena Fadli, Pak, Bu. Denny, Ya Allah. kalau saya ngaku sudah dari tadi di sini, pasti disalahin sama Pak Basri. Pasti saya dipecat karena nggak nolongin anaknya. Lebih baik saya nuduh si Fadli biar aman. Ya Allah, Denny. Pak, tolong, Pak. Ya Allah. Pak, Komeng, tolong, Pak, kaki saya. Pak, tolong, Pak. Ini gara-gara kamu. Dia bikin Denny jatuh, ya? Pak, bukan saya, Pak. Tolong! Ya Allah. Tolong! Tolong! Ini, Pak. Si Denny jatuh ini gara-gara Fadli nih. Yang celaka ini. Ya Komeng, kamu kenapa baru bilang sekarang? Iya, Bu. Saya takut, Bu. Tuh mau menceritakan masalah itu, Bu. Ya Allah, Pak. Berarti kita selama ini udah fitnah Fadli sama keluarganya. Padahal dalam hal ini justru kita yang bersalah, Pak.
Fadli itu udah nolongin kita di kecelakaan itu, Pak. Kalau nggak ada Fadli, mungkin sekarang kita udah meninggal, Pak. Meng, setelah keluar dari rumah sakit, saya ingin ketemu sama Fadli dan keluarganya. Baik, Pak. Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Basri dan Bu Basri mau ketemu dengan Pak Sumarno. Kenapa, Pak? Pak Basri mengusir kami lagi. Maaf Pak Sumarno, bukan begitu. Pokoknya Pak Basri dan Bu Basri pengen ketemu keluarganya Pak Sumarno. Itu penting sekali, Pak. Kamu jangan ngelindur kamu. Hah? Kalau ngomong jangan kayak orang ngimpi. Yang benar. Dengerin aja dulu. Enggak, Pak RT. Saya serius. Memangnya kamu yakin? Kalau semuanya itu akibat perbuatan Denny sendiri? Saya melihat sendiri, Pak. Denny berdiri di dahan kecil mau ngambil layangan. Terus si Fadli lewat. Fadli manjat mau nolongin Denny. Gak taunya dahan kecil tuh yang diinjek Denny patah dan Denny jatuh. Fadli buru-buru mau nolongin. Akhirnya Fadli juga ikut jatuh dan kakinya patah, Pak. Dan meninggalnya Denny itu bukan karena Fadli, Pak. Ya ampun Pak Komeng, kenapa baru bilang sekarang? Kasihan kan keluarga mereka dituduh sebagai keluarga pembunuh, Pak Komeng. Saya nggak berani, Bu. Waktu itu saya takut dipecat, Bu. Sekarang saya berani. Rezeki itu semua dari Allah, bukan dari Pak Basri. Maaf Pak RT dan Bu RT, pasti nggak tahu kan di mana tinggalnya Pak Sumarno? Memangnya mereka sudah pindah? Mereka tinggal di gudang tua, dekat kali, di belakang kampung kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak itu ketua RT di sini. Seharusnya Bapak nolongin keluarga mereka dong, Pak. Kasihan masa mereka tinggal di gudang kayak begitu di pinggir kali lagi. Pak. Pak Sumarno, Ibu Fadli dan Farah. Saya atas nama keluarga ingin meminta maaf kepada keluarga Pak Sumarno karena sering berkelakuan tidak baik kepada Pak Sumarno dan keluarga, khususnya pada Fadli yang sudah menuduh atau memfitnah telah membunuh anak saya. Sekali lagi saya minta maaf. Iya Pak Basri, insya Allah
saya sama keluarga saya sudah memaafkan semuanya kok dengan ikhlas. Fadli, suara kamu itu bagaikan suara malaikat. Siapapun akan merasa terbius manakala mendengarkan kamu mengaji. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Pak. Amin. Saya mewakili semua warga ingin meminta maaf atas semua perlakuan dan sikap kami selama ini terhadap kamu, juga terhadap keluarga kamu. Fadli, Bang Gomeng juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Pak. Satu lagi, Fadli. Sebagai RT secara pribadi saya juga ingin minta maaf karena terkesan saya ini nggak punya sikap. Fadli, kalau kamu mau sholat atau mengaji, silakan. Pergunakan tempat ini. Kapanpun kamu mau, silakan. Dan kepada Pak Suwarno serta keluarga, maaf, di belakang rumah saya ada sebuah tempat yang bisa ditempati. Kalau Pak Suwarno beserta keluarga mau, silakan tempati tempat itu. Alhamdulillah. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih sekali. Tapi Fadli, saya minta tolong, ajari saya dan istri saya untuk mengaji. Iya, Pak, insya Allah akan saya ajari. Untuk mensyukuri rahmat Allah pada hari ini, saya ingin mengaji surah Ibrahim untuk kita semua, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العلي العظيم. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat.